Selamat datang di Sport Stories, tempat Anda mendapat kabar terbaru seputar dunia olahraga. Di dunia sepak bola modern, nama Luis Enrique bukan sekadar dikenal sebagai pelatih sukses. Ia adalah simbol dari kegigihan, keberanian mengambil risiko, dan ketabahan luar biasa dalam menghadapi tragedi hidup. Perjalanannya yang dimulai dari kota kecil di Spanyol hingga menaklukkan panggung tertinggi Eropa dipenuhi cerita tentang pengorbanan, keputusan sulit, dan momen-momen emosional yang membentuknya menjadi sosok yang ia kenal hari ini. Luis Enrique Martínez García lahir pada 8 Mei 1970 di Gijón, sebuah kota pelabuhan yang terletak di pesisir utara Spanyol. Sejak kecil, Luis dikenal sebagai anak yang aktif dan penuh semangat. Karir sepak bolanya dimulai dari klub lokal Sporting Gijón, di mana ia menembus tim utama pada akhir 1980-an. Disinilah dunia mulai melihat potensi besar dalam dirinya. Pemain muda yang tak hanya punya teknik bagus, tapi juga stamina tinggi, keberanian duel, dan kecerdasan membaca permainan. Setelah 2 musim bersinar bersama Sporting, Luis Enrique direkrut oleh Real Madrid pada tahun 1991. Bersama Los Blancos, ia tampil sebagai pemain yang sangat fleksibel. Ia bisa bermain sebagai gelandang tengah, gelandang bertahan, sayap, bahkan bek kanan bila dibutuhkan. Mentalitas pekerja keras dan kemampuannya dalam membaca ruang membuatnya jadi andalan pelatih di berbagai skema. Namun, di balik pencapaiannya di Madrid, ada kekecewaan yang perlahan tumbuh. Ia merasa tak mendapatkan penghargaan yang pantas dari manajemen klub, terutama soal pembaruan kontrak dan posisi dalam tim. Tahun 1996, Luis Enrique mengambil keputusan kontroversial, meninggalkan Real Madrid dan bergabung ke musuh bebuyutan mereka, FC Barcelona, dengan status bebas transfer. Kepindahannya sempat dicibir dan menuai kecaman dari Madridistas, tapi justru di Barcelona, Enrique menemukan tempat di mana ia merasa dihargai. Selama 8 musim membela Panji Blaugrana, ia menjadi simbol semangat juang dan totalitas. Ia bukan hanya pemain, tapi pemimpin di lapangan yang mencerminkan etos kerja klub. Tidak heran jika fans Barca menjadikannya salah satu pemain favorit sepanjang masa. Setelah pensiun pada tahun 2004, Enrique tidak langsung terjun ke klub besar. Ia memilih membangun dasar sebagai pelatih dari nol. Ia belajar, menganalisis, dan menciptakan kerangka filosofi yang unik, berbasis pada penguasaan bola, intensitas pressing, dan fleksibilitas taktik. Ia memulai karir kepelatihan dengan menangani Barcelona B, tim cadangan dari FC Barcelona. Disinilah ia melatih banyak bakat muda yang kini menjadi bintang, seperti Thiago Alcantara dan Sergi Roberto. Ia membawa tim ini promosi ke Segunda Division dan menunjukkan kapasitas luar biasa dalam mengelola pemain muda dan membangun sistem permainan yang efisien. Tantangan berikutnya membawanya ke Italia bersama AS Roma. Ini adalah pengalaman pertamanya melatih di luar Spanyol. Meskipun hanya bertahan 1 musim, Enrique membawa filosofi sepak bola menyerang yang progresif ke Serie A, dan dianggap sebagai pelatih yang berani dalam eksperimen formasi serta taktik. Kembali ke Spanyol, Enrique menangani Celta Vigo, klub yang tak memiliki anggaran besar atau pemain bintang. Tapi justru disinilah kualitasnya sebagai pelatih terlihat jelas. Ia mampu membawa Celta tampil kompetitif dan atraktif, hingga akhirnya menarik perhatian mantan klubnya, FC Barcelona. Barcelona meraih treble winners, La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions.
Sebuah pencapaian luar biasa yang hanya pernah diraih satu kali sebelumnya oleh klub yang sama pada 2009 di bawah Guardiola. Dalam 3 musim bersama Barca, Enrique memenangkan 2 La Liga, 3 Copa del Rey, dan masih banyak pencapaian lain. Ia dikenal sebagai pelatih yang disiplin tapi manusiawi, seorang pemimpin yang tahu kapan harus keras dan kapan harus menjadi pendengar bagi para pemainnya. Di tengah puncak karirnya, Luis Enrique mengalami ujian hidup yang sangat berat. Putri bungsunya, Sana, didiagnosis menderita osteosarcoma, kanker tulang ganas yang langka. Saat itu, Enrique sedang melatih timnas Spanyol. Tanpa banyak bicara ke publik, ia mengundurkan diri demi mendampingi putrinya menjalani pengobatan. Namun takdir berkata lain. Pada 29 Agustus 2019, Sana meninggal dunia di usia 9 tahun. Dunia sepak bola berduka, tapi tak ada yang bisa mengukur kesedihan ayah yang kehilangan anaknya. Tragedi ini membentuk Enrique menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih kuat secara emosional. Ia kembali ke timnas Spanyol beberapa bulan kemudian dengan misi membangun ulang generasi baru. Pada Juli 2023, Paris Saint-Germain menunjuk Luis Enrique sebagai pelatih kepala. Ia datang di tengah ketidakpastian. Messi sudah pergi, Neymar pun keluar, dan Mbappe sedang menuju pintu keluar. Tapi Enrique tak gentar. Ia menyusun ulang tim berdasarkan kolektivitas, bukan individualisme. Tanpa Mbappe, PSG justru tampil luar biasa. Tim muda yang disiplin secara taktik membawa Enrique meraih Ligue 1, Coupe de France, Liga Champions, menghajar Inter Milan 5-0 di final. Luis Enrique resmi menjadi pelatih kedua dalam sejarah sepak bola yang meraih 2 treble dengan 2 klub berbeda, setara dengan Pep Guardiola. Perjalanan hidup Luis Enrique bukan hanya tentang sepak bola. Ia adalah kisah tentang perjuangan, kehilangan, dan keberanian untuk terus melangkah. Dari anak kecil di Gijon hingga menjadi arsitek treble PSG, ia membuktikan bahwa di balik setiap kemenangan besar, ada hati yang pernah hancur, dan semangat yang tak pernah padam. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Ayo dukung terus channel ini agar terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita seru dari dunia olahraga.